Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Reni yang sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan praobservasi kelas pada hari ini, Senin tanggal 29 Mei 2023. Sebelumnya program ini adalah bagian dari program guru penggerak pada modul 3, yang mana di sini kami sebagai CGP belajar sebagai supervisi yang nantinya akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama ialah praobservasi, yang kedua adalah observasi langsung di kelas yang nantinya akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, dan yang terakhir adalah pasca observasi, yang dimana pasca observasi nanti ialah melakukan keterampilan coaching, yakni menyampaikan beberapa hasil refleksi dari observasi yang telah dilakukan. Tapi sebelumnya sedikit kami menyinggung apa itu program guru penggerak. Program guru penggerak ialah program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai landasan untuk menciptakan guru-guru hebat yang mampu bergerak dan menggerakkan komunitas belajar di sekolah, yang dimana banyak bagian yang dipelajari di modul yang terdiri dari 3 modul. Modul yang pertama ialah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, peran-peran guru penggerak, dan sebagainya. Dan modul yang kedua tentang keterampilan coaching salah satunya. Dan modul yang ketiga ialah tentang pembelajaran aset serta kemampuan untuk menciptakan program-program di sekolah. Seperti itu, Bu, secara ringkasnya. Nah, di sini pada percakapan praobservasi, di situ kita sudah punya bagian-bagian, Bu, ada tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan. Ya, saya jelaskan satu persatu. Pada bagian tujuan pembelajaran, nanti pada saat Ibu melakukan pengajaran di kelas, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai, itu seperti itu nanti yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai. Nanti murid Ibu itu pada saat pembelajaran itu ingin pengembangan yang seperti apa yang ingin hendak dicapai. Apakah ingin melakukan produk atau sesuatu yang dihasilkan, atau ingin melakukan presentasi di kelas, atau melakukan keterampilan, misalnya kalau IPA itu kan jelas melakukan percobaan-percobaan seperti itu. Kemudian strategi yang dipersiapkan seperti apa strateginya? Apakah anak-anak nanti dikelompokkankah? Kemudian setelah dikelompokkan mereka membawa alat dan bahan, seperti itu, Bu, strateginya. Setelah alat bahan terkumpul, apakah mereka itu mempraktekannya di kelas, kemudian dipresentasikan, atau seperti apa? Nah, mungkin itu yang ingin saya ketahui pada percakapan praobservasi kelas pada hari ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya, Bu? Ya. Sudah jelas sajalah. Oke. Nah, di sini sebelum kita memulai, apakah Ibu sudah mengambil satu mata pelajaran yang ingin digunakan nanti? Iya, Sudah disiapkan. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengetahui apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada saat pembelajaran? Berdasarkan mata pelajarannya yang ingin saya ambil pada observasi nanti itu adalah mata pelajaran IPA. Jadi di sini saya ingin siswa dapat menganalisis contoh benda yang termasuk zat tunggal dan zat campuran di lingkungan sekitar kita. Oh, berarti mapel IPA ya, dengan kaitannya dengan zat tunggal dan zat campuran di lingkungan sekitar. Oke. Kemudian apakah area pengembangan yang ingin dicapai nanti pada saat pembelajaran nanti, Bu?
Nah, siswa mampu membedakan contoh benda yang termasuk zat tunggal dan zat campuran serta bagian-bagiannya di lingkungan sekitar. Berarti nanti apakah itu zatnya itu dipersiapkan di sekolah atau mereka membawa dari rumah masing-masing? Ya, untuk bahannya sesuai dengan pembelajaran itu siswa yang membawa dari rumah masing-masing untuk menyiapkannya. Berarti sebelum disuruh sudah dipersiapkan sebelumnya, Bu lah? Ya, sudah dipersiapkan. Ada listnya lah, alat dan bahannya seperti ya, ini. ada. Ya, berarti area pengembangannya berarti praktek di kelas. Ya, praktek. Ya. Kemudian untuk mencapai pengembangan yang ingin dicapai tersebut, strategi apa yang Ibu siapkan? Nah, strategi yang dipersiapkan tadi yang sudah bawa murid tadi kan alat peraga yang pastinya bahan praktek ya, kemudian gambar-gambar penunjang pembelajaran, juga buku pelajaran penunjang pembelajaran. Berarti Ibu yang siapkan itu alat peraga, kemudian gambar penunjang pembelajaran. Kalau alat peraga tadi kan bahannya dari siswa. Kalau gambar saya yang persiapkan, buku juga ada dari sekolah. Ya, pada saat teknis pelaksanaannya nanti Bu, apakah membentuk kelompok atau pribadi? Karena di sini prakteknya per kelompok, jadi saya bagi berdasarkan kelompok. Kemudian setelah itu sudah dibagi dalam kelompok, apakah Ibu itu mengajarkan terlebih dahulu bagaimana instruksi pengerjaannya atau mereka disuruh mencari sendiri? Saya jelaskan dulu. Ini pembelajarannya, kemudian alat peraganya ini, kemudian baru disuruh mengerjakan. Oh, jadi praktek Ibu dulu di depan, langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian setelah mereka itu selesai, ini kan Ibu bimbing nih merekanya, bimbing selesai. Apakah Ibu mempresentasikan hasil tersebut kepada kelompok-kelompoknya? Iya, saya suruh kembali per kelompok itu maju untuk mempresentasikan apa yang mereka bawa, bahan yang mereka bawa tadi, kemudian ditampilkan di depan kelas dengan teman-temannya kelompok yang lain. Apakah nanti ada sesi tanya jawab juga Bu, atau sesi pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain? Tidak ada sih, langsung saya beri tugas kelompok aja. Oh, berarti diberi langsung lembar kerja gitu Bu ya? Lembar kerja berdasarkan yang sudah mereka amati. Apakah pembelajaran seperti ini sudah Ibu terapkan sebelumnya? Sebelumnya belum. Oh, belum, baru ini pertama kali pula. Sebelumnya cuma gambar-gambar saja. Kalau alat peraga yang seperti ini baru pertama kali. Ya, mudah-mudahan nanti pembelajaran yang Ibu lakukan ini menarik minat siswa dan siswi Ibu ya. Menambah motivasi mereka dalam belajar, kemudian keingintahuan mereka kepada sesuatu hal yang baru itu menjadi tinggi atau meningkat. Ya. Mungkin itu saja praobservasi kelas yang dapat saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Ya. Bagaimana persiapan untuk observasi hari kami hari Rabu nanti Bu? Apakah sudah dipersiapkan secara matang atau gimana? Iya, sudah dipersiapkan. Jadi siswanya sudah tahu Bu ya? Iya, tinggal dilaksanakan. Oke, siap. Ada yang ditanyakan Bu sebelum kita akhiri percakapan perobservasi kelas hari ini? Ya, mungkin cukup. Mungkin cukup. Oke. Ya, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Reni sekali lagi yang telah membantu saya dalam kegiatan atau memajukan program Guru Penggerak Angkatan 7 tahun 2023 ini. Mudah-mudahan Ibu juga mengikuti jejak langkah saya gitu. Mengikuti Guru Penggerak. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Rijal. Silakan.
Ya, sebelumnya itu absen dulu lah kehadirannya. Muhammad Rijalu, Narus, Muhammad Ilyasa, Fikri Badari, Ibnu Razak, Alfianur, Asfi, Reza Fahrifi, Abdan Syakur, Adila Pamita, Safa Hairunisa, Nur Aprilia, Irma Lasari, Rafis, Nur Rahman, Rifa, Syafiq, Rashid, Arga. Alhamdulillah hadir semua hari ini lah. Nah, pada hari ini pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda di sekitar kita itu membahas tentang, perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Di situ ada materi, namanya materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau menempati ruang. Materi terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Kemudian zat tunggal itu terbagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Kemudian zat campuran dibagi menjadi campuran homogen dan heterogen dan beberapa contohnya. Nah, pada hari ini untuk memperdalam pemahamannya, di sini sudah Ibu siapkan beberapa bahan untuk praktek kita pada hari ini, yaitu susu, minyak, pasir, beras, dan gula. Ada juga air mineral dan sendok. Nah, kemudian Ibu jelaskan terlebih dahulu, zat tunggal itu adalah zat yang hanya memiliki satu jenis atau satu macam zat saja. Tapi kalau zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis zat tunggal. Nah, jadi dari kelima bahan ini bisa kita bedakan yang mana yang zat tunggal, yang mana yang zat campuran. Nah, jadi yang zat tunggal terlebih dahulu adalah pasir, kemudian beras, dan gula. Susu dan minyak adalah merupakan zat campuran. Kenapa demikian? Karena susu dan minyak ini sudah tercampur air dan menjadi cair seperti ini. Maka disebut dengan zat campuran. Ya. Nah, jadi zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Kemudian zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis zat tunggal. Sekarang langkah awal adalah di sini ada air mineral. Kita masukkan air mineralnya ke dalam semua jenis bahan. Kita masukkan semua. Sekarang kita aduk satu persatu. Pasirnya kita aduk dulu lah sampai rata. Berasnya juga kita aduk. Gula. Kemudian susu. Dan minyak. Perhatikan setelah kita aduk, sambil kita perhatikan yang mana bagian yang menyisakan endapan dan yang mana yang terlarut dengan sempurna. Jadi zat campuran tadi terbagi menjadi dua. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang dapat larut dan tercampur dengan sempurna. Tapi kalau campuran heterogen adalah campuran yang tidak bisa larut dan tercampur dengan sempurna. Dari kelima bahan ini yang kita masukkan air,
Apakah kita sudah bisa membedakan yang mana campuran homogen dan campuran heterogen? Bisa. Nah, kira-kira yang mana yang termasuk ke dalam campuran homogen? Kira-kira yang mana? Susu. Oke, kita masukkan ke sini susu. Kemudian homogen? Gula, ya. Gula tadi. Kemudian minyak? Tidak. Kalau minyak, pasir, dan beras itu termasuk ke dalam heterogen. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa larut dengan sempurna. Dia tidak bisa tercampur dan larut dengan sempurna karena menyisakan endapan di dasar gelas. Itu namanya heterogen, ya. Tapi kalau homogen tadi, dia terlarut dengan sempurna, menjadi satu. Nah, tercampur, berarti artinya dia ini termasuk ke dalam campuran homogen. Nah, dari sini kita memahami dan kita bisa tahu yang mana campuran homogen dan yang mana campuran heterogen. Nah, untuk ini boleh dilihat dari contoh-contoh yang inilah. Zat tunggal itu contohnya apa aja, kemudian perbedaannya bagaimana, campuran dan zat tunggal bisa dilihat dan dipahami lagi. Nah, kalau sudah, nanti Ibu akan memberikan tugas per kelompok. Dari pengamatan kita tadi, Ibu berikan tugasnya per kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 Ibnu Rajab, kelompok 4 Abdan. Silakan tugasnya dijawab secara berkelompok, ya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan tadi bersama-sama. Nah, silakan dijawab. Boleh berkelompok atau berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kegiatan pasca observasi hari ini tanggal 2 Juni. 2 Juni loh, hari Selasa depan. Iya. 2 Juni 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Yu dari SSI. Saya adalah CGP Angkatan 7 tahun 2023, yang mana kemarin kami sudah melakukan pra-observasi dan observasi kepada teman sejawat saya, yakni Ibu Reni Purnawati SPD. Beliau adalah guru di kelas wali kelas 5. Dan pada hari ini juga kami didampingi oleh Ibu pengajar praktek, yakni Ibu Sahrutiweni, yang mana beliau banyak memberi masukan kepada kami selama kami mengikuti kegiatan CGP Angkatan 7 tahun 2023 ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi kepada Ibu Reni Purnawati SPD. Bagaimana Ibu Reni? Apakah sudah siap? Ya, oke. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi. Saya melihat bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, kemudian aspek apa yang ingin dikembangkan, kemudian strategi apa yang ingin dicapai dengan langkah-langkah yang sudah disusun atau dirancang sesuai dengan RPP yang Ibu buat. Kemudian pada pelaksanaan observasi saya juga melihat, yakni di hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Ibu sudah melakukan banyak hal. Di situ saya melihat Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran,
kemudian membuka pembelajaran dengan berdoa, itu sudah termasuk penerapan profil pelajar Pancasila. Kemudian Ibu kemudian pada kegiatan observasi saya melihat juga Ibu melakukan kegiatan percobaan Bu ya. Percobaan yang dimana Ibu membekali anak-anak itu dengan alat dan bahan yang sudah dipersiapkan. Kemudian penunjang pembelajaran dengan model gambar yang ditempel di papan tulis. Kemudian dilengkapi dengan buku penunjang pembelajaran. Itu sudah sesuai apa yang sudah Ibu sampaikan pada waktu praobservasi. Kemudian dari aspek dan strategi pengembangan, saya melihat juga media gambar yang disampaikan pada waktu praobservasi itu sudah ada. Saya melihat itu sudah ada, materi disampaikan pun media gambar sudah ada. Kemudian Ibu juga memperkenalkan alat peraga atau praktek percobaan. Saya melihat murid juga antusias Bu ya. Ya, antusias sekali. Apa itu Bu? Apa itu Bu katanya. Ya. Kemudian Ibu juga mendemonstrasikan langkah-langkah percobaan di depan kelas. Kemudian saya melihat juga anak-anaknya itu juga memperhatikan Ibu dengan tenang, gitu ya. Tidak ada ribut. Jadi kita melihat bahwa peserta didik kita itu ingin seperti itu. Ya, tidak lagi kita hanya menulis, menjelaskan, tapi dia harus sesuatu yang dipraktekkan untuk menarik minat motivasi belajar mereka. Kemudian juga saya melihat untuk mengevaluasi Ibu memberikan LKPD kepada kelompok ya. Kemudian catatan yang saya catat itu adalah Ibu juga melakukan bimbingan pada setiap kelompok. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan pada waktu ini, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu pada saat melakukan pembelajaran pada waktu observasi. Ya, alhamdulillah pada waktu observasi saya sangat senang sekali ya, karena saya melihat di situ siswa sangat antusias, sangat semangat ketika diberikan pembelajaran dengan bahan praktik. Ya, seperti itu pula. Jadi antusias peserta didik itu atau murid itu meningkat gitu ya. Dari waktu-waktu sebelum pelajaran sebelumnya. Ya. Kalau kita skalakan Bu, bagaimana? Apakah dari 1 sampai 10 apakah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Kalau kita skalakan dari angka 1 sampai angka 10. Apakah sudah pembelajarannya? Ya. Apakah sudah sampai sesuai yang diharapkan atau masih ada yang kekurangan? Hampir 85% itu hampir sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oh, berarti kalau diskalakan itu skala 7 atau 8 ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Kemudian pada saat pembelajaran itu adakah hambatan-hambatan Ibu pada waktu melakukan pembelajaran? Hambatan-hambatannya itu? Oh ya, hambatannya mungkin ke ini aja Pak. Pada saat membagi kelompok itu aja yang agak sedikit ribut siswanya gitu kan. Membagi kelompoknya, membagi tugas kelompok. Kalau boleh saya tahu pembagian kelompoknya itu seperti apa Bu? Kalau pembagian kelompoknya berdasarkan ini saya ambil berdasarkan ini mereka kan bahannya saya suruh bawa dari rumah. Nah, jadi misalnya kelompok pasir saya kelompokkan gitu kan dari di sini langsung. Kalau kelompok gula yang bawa gula langsung juga dikelompokkan situ. Jadi nanti yang diamatinya cuma yang bagian gula. Kalau yang bagian pasir yang diamatinya yang bagian pasir aja. Jadi sudah ditentukan bulan sesuai dengan LKPD. Menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan? Ya, sekiranya sudah sesuai. Sudah sesuai. Apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki untuk kedepannya nanti? Untuk kedepannya perbaikan itu ini keinginan dari saya ya, kalau selain bahan praktek juga bisa kita menampilkan gambar yang dari LCD supaya lebih menarik lagi ya.
hanya Lebih ke menarik. ya, lebih menarik Iya. pembelajarannya lagi. Nah, itu salah satu strategi yang bagus Bu ya. Iya. Nah, selain kita menampilkan gambar yang secara manual, kita bisa juga menampilkan gambar yang bergerak visual. Itu bagus sekali. Mudah-mudahan itu nanti bisa Ibu terapkan di lain pembelajaran di lain waktu. Ya. Kemudian kira-kira apa yang Ibu harapkan untuk pembelajaran ke depannya? Untuk kedepannya sih supaya lebih baik aja ya, siswa lebih memperhatikan, lebih antusias, lebih semangat dalam pembelajaran gitu aja. Jadi semua media dan bahan juga harus lengkap untuk penunjang pembelajaran. Iya. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah bagus. Kemudian yang Ibu lakukan itu sudah ibaratnya memenuhi keinginan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, memenuhi kebutuhan belajarnya. Apakah Ibu bisa membedakan pada waktu Ibu mengajar seperti ini dengan pada waktu ngajar sebelumnya itu? Kalau ada perbedaan. Ya, kalau sebelumnya itu kan kebanyakan materi yang disampaikan, penjelasan saja, kemudian tanya jawab atau inquiry, kemudian pada saat yang ini tadi waktu observasi saya melakukan praktikum itu, nah alhamdulillah hasilnya siswa sangat tertarik dengan pembelajaran ini. Jadi kedepannya saya akan melakukan ini lagi. Iya. Kita lakukan pada kegiatan pada hari ini. Saya selaku supervisi. Bukan selaku CGP. Saya selaku CGP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Purnawati SPD yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendukung saya dalam menyelesaikan tugas program guru penggerak di angkatan 7 ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dapat diikuti oleh guru-guru yang lain. Amin. Terima kasih saya ucapkan, begitu pula kepada Ibu Sahdatiweni yang sudah memberikan banyak bimbingan, banyak arahan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita tutup dengan kegiatan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.